Setelah beberapa hari di Osaka dengan perjalanan cuma 40 menit ya kalau nggak salah ke Kyoto naik kereta cepat itu cuma bayar 400 yen, itu sekitar 45 ribu lah ya, itu nyampe ke Kyoto, yaitu dari Osaka Namba Station, Kyoto Kagarawachi Station, nyampe di Kyoto-nya. Dari sana itu dekat loh ke Gion yang merupakan pusat destinasi wisata tradisional Jepang dengan rumah-rumah pedesaan yang sangat autentik dengan Jepangnya. Keluar dari stasiun pemberhentian terakhir di Kyoto, kalian bisa menikmati keindahan pusat perbelanjaan maupun distrik utama Kyoto yang berhubungan dengan lifestyle dan gaya dan bangunan-bangunan bersejarahnya. Jadi ini adalah tempat yang dekat kemana-mana ya kalau mau jalan kaki, kalau kalian suka berjalan kaki lagi liburan di luar negeri. Jadi selamat menikmati Kyoto ya, dari sisi kotanya maupun kota peninggalan bersejarah. Kalau di Kyoto ini, kalau kalian pingin nginap ya, kalau budgetnya kecil, coba aja nginap di guest house yang rumah-rumah tradisional yang autentik Jepang itu. Walaupun misalkan cuma futon ataupun pakai bednya itu pakai ranjang juga nggak ada masalah, tapi kalian bisa menikmati suasana pedesaan ataupun kota kecil dengan rumah dan arsitektur tradisional Jepangnya. Biasanya dari penginapan kalian itu bisa ketemu kuil-kuil khas Jepang yang sangat sepi, yang tidak begitu banyak turis, jadi kalian bisa explore, kalian bisa melihat walaupun tidak bisa masuk, tapi di area sekitar tamannya kalian bisa menikmati keindahan bangunan-bangunan bersejarah, kuil-kuilnya yang autentik ya. Biasanya kalau ke negara muslim kalian akan lihat masjid-masjid yang sangat indah dan mewah, tapi kalau di Jepang kalian bisa lihat kuil-kuil seperti ini yang sangat indah, yang sangat futuristik, kayaknya juga bangunan bersejarah ribuan ataupun ratusan tahun yang lalu, yang menjadi fondasi utama buat Jepang sebagai turismenya juga, dan buat orang-orang yang datang ke Jepang ingin menikmati dan melihat bangunan-bangunan seperti ini. Begitu juga dengan budaya Jepangnya. Kemampuan utama gue kalau lagi liburan itu adalah jalan keliling, karena menurut gue kalau gue bisa jalan keliling-keliling, gue bisa menemukan kadang-kadang hal-hal yang tidak kita temukan kalau kita naik taksi ataupun naik metro, hanya bisa melihat destinasi tujuan saja. Kalau kita jalan banyak tempat dan jalan dari satu titik ke titik lain, kita akan banyak menemukan sesuatu yang lebih baru dan sesuatu yang bukan hal biasa ditemukan. Dan suasana malam di kuil ini walaupun sangat gelap banget, tapi tidak menakutkan sih. Kalau di gue kan nggak begitu takut dengan hal malam dan horor. Yang gue takutkan perampok ataupun tukang todong. Jadi kalau itu hal nggak jadi masalah buat gue masuk saja walaupun nggak ada orang dan gelap banget. Nggak mungkin lah ya vampir akan keluar di malam hari di Jepang ini, apalagi kuntilanak ataupun godewo akan mungkin keluar ke sini.
Keesokan harinya, ini tidak begitu jauh juga ya dari eee, penginapan yang juga berada di tengah-tengah lah, di tengah-tengah antara stasiun ke pedesaan di pusat kota Kyoto itu adalah Kastil Kyoto atau Kyoto Kastil. Tapi yang tidak bagus dari Kyoto Kastil ini, mulai dari awal masuknya itu sudah berbayar ya, jadi kalian mesti bayar dulu baru bisa masuk. Beda yang di Osaka, kalian bisa masuk cuma bayar ke gedung utama kerajaannya saja. Sedangkan kalau di sini semuanya berbayar dari awal, jadi gue cuma menikmati dan pengen lihat di bagian depan dari kastilnya saja, dan pengen melihat di sekelilingnya dan jalan sampai ke pusat-pusat perkotaan ataupun pusat-pusat tujuan wisata lainnya. Gue hanya sekedar pengen menikmati, pengen melihat bagaimana budaya kota yang sangat modern dan sangat mewah dikombinasikan dengan budaya-budaya lokal yang akan selalu dilestarikan di Kyoto ini. Seperti gue bilang tadi, dari stasiun Kyoto Kagawagawachi itu bisa jalan kaki aja ke Gion area. Gion area ini ada pembatasnya, itu cuma ada sungai, dan di seberang sungai itu adalah area yang cukup terkenal bagi wisatawan dunia untuk datang, misalkan mencoba pakaian khas Jepang, berjalan-jalan di kompleks perumahan ataupun di istana-istana ataupun di kuil-kuilnya, di taman-tamannya, ataupun menikmati suasana sore coffee time. Biasanya sih orang datang itu di musim gugur atau di musim semi karena nggak begitu panas ya. Dan gue kalau kalau di summer itu nggak bagusnya itu terlalu panas. Area taman yang sangat luas. Kalau kalian ke Kyoto itu kalian wajib datang ke Gion National Park. Di sini juga ada, kalau nggak salah, Grand Palace Kyoto deh ya, di dalamnya itu kayak istana gitu yang bisa kalian datangin dan kalian bisa masuk secara gratis. Tamannya sendiri itu sangat luas dan sangat banyak bagian-bagian yang cukup menarik. Selain hanya sekedar taman, tapi ada juga bangunan-bangunan dan gedung-gedung yang sangat otentik seperti yang gue datangin ini. Ini khas banget dengan Jepangnya. Ada kolam dengan pemandangan khas Jepang, bangunan-bangunan tua Jepang yang ada di dalam Taman Gion National Park ini. Dan ini sangat bagus banget. Gue sangat suka banget saat berdiri di sini karena gue cukup mengagumin ya kebudayaan, begitu juga dengan alamnya Jepang. Tapi yang nggak bagusnya itu datangnya di musim panas. Jadi tidak begitu vibe-nya, tidak begitu Jepang banget lah ya. Karena lagi musim panas. Bagusnya ke Jepang itu lagi musim semi ataupun musim gugur. Dan masuklah kita ke area utama. Ini kayaknya kayak istana ya, palace gitu, istana juga yang dibangun di dalam taman yang sangat besar, dan istana juga sangat besar.
Tapi spesialnya masuk ke sini itu gratis loh ternyata. Jadi nggak usah ribet dengan masuk ke tempat-tempat yang berbayar. Kalau masih banyak tempat gratis tapi indah, dan ini di sini sangat-sangat indah banget. Di dalamnya itu tamannya dan bangunannya sangat indah. Tamannya yang mereka punya di dalam itu sangat khas dengan jembatannya, dengan pasir-pasir di pinggir kolamnya, pepohonannya, semuanya sangat-sangat indah menurut gue. Terutama bagi kalian misalkan yang punya kimono ya, ini berfoto di sini sangat indah. Jadi kalau kalian bisa sewa kimono dan tidak mencari tempat-tempat yang berbayar, bagusnya datangnya ke sini saja. Ini adalah area yang sangat ramai tadi di stasiun pemberhentian tadi, karena di sini ada mall-mall yang super mewah menyediakan semua brand juga, dan di sini juga ada pasar-pasar tradisional, produk-produk lokal, dan juga dekat ke Gion, ke area Gion. Ini area Gion ya, ini area yang banyaknya sih sebenarnya tuh restoran-restoran yang disediakan untuk para tamu, walaupun sangat mahal kalau menurut gue ya. Tapi ini area yang cukup menarik untuk didatangi kalau hanya sekedar untuk mencicipi makanan khas Jepang yang sangat enak juga, walaupun kalau setiap hari juga bosan. Tapi ini juga area yang cocok untuk kalian pingin melihat bangunan, kultur ataupun budaya-budaya orang Jepang zaman dahulu kala. Ini berada di pusat kota ya, bukan daerah perkampungan, tapi masih ada autentisitasnya. Tapi lebih bagusnya sih kita pergi ke perkampungan yang pegunungan yang jauh dari keramaian, tapi itu butuh biaya ataupun mungkin untuk transportasinya juga sedikit ribet. Osaka ini sangat ramai banget ya, begitu juga dengan Kyoto ini, terutama di area di sini. Ini ramai sama turis yang ingin melihat ataupun menikmati kuliner-kulinernya, jajanannya, ataupun hanya sekedar berfoto-foto dan hanya sekedar menikmati suasana khas Jepangnya. Berikutlah perjalanan beberapa hari di Osaka dan Kyoto, dan dari Kyoto gue lanjut ke Tokyo naik bus. Kalau naik busnya jangan di weekend ya, itu harganya cukup murah, kalau nggak salah 250.000, tapi kalau di weekend di 500 atau 600.000. Jadi bagusnya kalian naik busnya itu malam lewat Kyoto Station, itu ke Tokyo cuma butuh biaya murah ya.